Ada seorang pemuda baru berzina. Akhirnya dia nyesel. Udah selesai berzina, dia nyesel, dia taubat kepada Allah, dia nangis, dia mandi, dia wudhu. Dia langsung datang ke Masjid Nabawi untuk sholat asar bersama Rasulullah. Pas masuk ke masjid, dalam keadaan sangat takut kepada Allah, nyesel banget dengan dosa yang baru dia lakukan. Dia langsung berdiri di shaf pertama, sholat asar, nangis di dalam sholat. Selesai sholat, dia langsung bersimpuh di hadapan Nabi, nangis, memeluk Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah," kata dia. Nabi bertanya, "Kenapa kamu celaka wahai saudaraku?" Kata dia, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Rasulullah langsung wajahnya sedih dan kecewa. Ya gimana lagi, udah terlanjur dia lakukan, itu termasuk dosa besar dan Nabi belum dapat wahyu. Intinya itu dosa besar dan Nabi benci kepada dosa besar. Langsung kecewa banget wajah Nabi. "Ya Rasulullah, gimana dengan saya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Itu dosa besar dan kamu ada tempatnya dalam api neraka," dan seterusnya. Nabi marah kepada dia. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mewahyukan ilham kepada Nabi SAW, bukan ayat tetapi ilham. Kemudian baru turun ayat, lalu Nabi tiba-tiba tersenyum. Kemudian memanggil lagi sahabat tadi yang udah pulang dalam keadaan sedih, "Sini. Nabi tanya, "Kamu tadi ikut sholat bersama kami?" Ya Rasulullah." "Sholat asar?" "Ya." "Berjamaah?" "Ya." "Shaf pertama?" "Ya." "Dari awal?" "Ya Rasulullah." "Berbahagialah, Allah baru aja mengampuni seluruh dosa-dosa kamu." Bayangin, sholat asar doang tuh, belum sholat subuh yang lebih luar biasa lagi pahalanya. Berjamaah di shaf pertama. Jadi Allah nyaksiin hambanya yang baru berbuat zina. Allah mau marah kepada dia, tetapi Allah nggak langsung marah, tunggu dulu. Karena Allah itu sabar menunggu seorang hamba bertaubat. Begitu dia datang ke masjid, Allah tuh udah langsung lupa, nggak mau lagi ngingat-ingat masalah dosa dia. Udah Allah turunkan Jibril datang kepada Muhammad, "Jangan kecewakan hambaku yang bertobat itu." "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah suruh Jibril datang bilang ke hambaku itu, "Katakan kepada hambaku yang baru saja berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah." Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, Allah pasti ngampunin. "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Allah ampunkan semua dosa. "Ya Rasulullah, tapi saya udah berzina." Allah sudah memaafkan, Allah sudah mengampuni. "Ya Rasulullah," kata sahabat itu, "apakah ini hanya berlaku untuk saya saja?" Kata Rasulullah, "Ini berlaku untuk kamu dan orang-orang seperti kamu." Bayangin, orang yang banyak dosa datang ke masjid, Allah hapuskan dosanya. Coba lagi, gagal, ulangi lagi, gagal, ulangi lagi, terus saja sampai benar-benar sampai di level istiqomah. Kalau kita bisa kekeh, kita bisa. Pokoknya saya pengen banget jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Maksud Allah, coba lagi. Udah berhasil, coba lagi. Ternyata ada orang yang salah paham. Ketika Allah menentukan sebuah takdir buruk baginya, maka dia nggak bisa mengubah takdir itu. Kita ditakdirkan misalnya, na'udzubillah, cerai dengan pasangan kita, ditolak pas kita ngelamar, ditikung oleh sahabat sendiri, diselingkuhin, dan seterusnya. Maka kita nggak bisa nolak takdir itu dengan cara mencoret-coret suratan takdir. Mengikhtiarkan sesuatu itu nggak bisa. Terus apa yang bisa kita lakukan agar takdir buruk itu bisa berubah? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah menghapus apapun yang Dia kehendaki di antara tulisan takdir dan menetapkan. Allah yang berkehendak mengubah takdir. Tapi dengan apa kita berharap Allah mengubah takdir buruk kita menjadi baik? Dengan doa. Berharap kepada Allah dengan iman. Berharap kepada Allah dengan curhat, munajat. Karena Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urwatil wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada Allah gak akan pernah merasa sendiri. Kenapa?
ada Allah Subhanahu wa taala.